Nah, berdasarkan fasa zat koloid, kita bisa membedakan jenis-jenis koloid. Seperti halnya larutan, ada yang namanya zat terlarut dan pelarut. Kalau dalam koloid, kita sebut dengan fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium pendispersi. Di mana terdispersi ini mirip analoginya dengan terlarut, sedangkan pendispersi adalah yang pelarutnya, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari contoh-contoh, biasanya medium pendispersi itu adalah medium atau fasa yang kelihatan, ya. Sedangkan yang terdispersi itu nggak begitu kelihatan. Ini adalah jenis-jenis koloid. Nah, kecuali koloid yang fase terdispersi dan pendispersinya gas. Kalau gas tercampur dalam gas, kemanapun perginya dia bakal selalu homogen, ya. Jadi dia akan menghasilkan larutan, bukan koloid. Jadi jenis koloid itu cuma ada 8. Apa sih ini, Kak? Nggak ngerti. Sabar. Kita lihat dengan contoh biar lebih kebayang ya. Nah, kita tahu tadi kalau fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat itu disebut dengan sol padat. Apa contohnya? Contohnya alloy. Alloy itu merupakan paduan logam. Misalnya perunggu. Perunggu itu kan merupakan paduan logam-logam ya. Nah, itu disebut dengan alloy. Dia merupakan contoh koloid. Kemudian kaca berwarna. Nah, kalau ada kaca berwarna itu kan padat sama padat juga ya, walaupun cara mencampurkannya mungkin dengan suhu tinggi, dibuat jadi cair dulu dan segala macam ya, sama-sama si logam tadi, itu juga merupakan contoh sol padat. Kemudian intan hitam. Nah, intan yang berwarna hitam berarti ya. Nah, ini juga merupakan contoh koloid sol padat. Kemudian kalau padat dalam cair, nih bacanya juga boleh ya, padat dalam cair. Itu namanya sol. Nah, contohnya adalah cat, tinta, sol belerang, sol emas. Jadi, kelihatannya kan cair ya, tinta, cat itu kelihatannya cair, padahal ada zat padat yang terdispersi di sana. Sehingga kalau kita biarkan ini kan jadi mengeras ya, cat, tinta juga jadi mengeras. Sol belerang itu adalah bubuk belerang yang terdispersi dalam air. Begitu juga dengan sol emas. Kemudian kalau aerosol padat, zat terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas, artinya kelihatannya gas, tapi ada zat padat yang terdispersi dalam gas tersebut. Contohnya apa nih? Aerosol padat itu contohnya adalah asap, debu. Nah, itu kan kelihatannya gas ya. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan mikroskopisnya, itu ada zat-zat padat yang terdapat di asap dan debu. Kemudian kalau dispersi cair dalam padat, yaitu emulsi padat atau gel, ini contohnya keju, mentega, agar-agar, mutiara. Ini kan kalau kita lihat secara kasat mata ya padat, padahal ada fase terdispersi cair di sana. Kalau emulsi ini adalah fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Contohnya tadi susu. Susu itu kan lemak dengan air, kemudian krim, santan, mayonaise. Nah, ini kan campuran antara zat cair dengan zat cair gitu ya, yang biasanya tidak menyatu, tapi karena ada sesuatu namanya emulgator, jadi dia dapat mempersatukan yang biasanya tidak menyatu ini. Makanya terbentuklah si susu, krim, santan, mayonaise. Berikutnya aerosol. Aerosol ini adalah zat cair yang terdispersi dalam gas. Contohnya adalah parfum, hairspray, awan, kabut. Itu kan kelihatannya gas ya. Padahal kalau kita rasakan itu ada zat cairnya sebenarnya. Berikutnya busa padat. Ini adalah fase terdispersi gas dalam padat. Ya, contohnya adalah busa karet. Busa karet itu kan padat, tapi di dalamnya ada rongga-rongga yang memungkinkan ada zat gasnya di sana. Batu apung juga seperti itu. Batu apung itu kan juga mempunyai rongga-rongga yang berisi gas ya. Jadi karena ada gas makanya ada rongga-rongga itu. Kemudian busa buih. Busa buih ini adalah zat
gas yang terdispersi dalam medium pendispersi cair. Contohnya adalah buih sabun, atau buih deterjen, atau buih protein. Contohnya kalau misalnya kita kocok putih telur biasanya ya, itu kan bisa sampai menghasilkan buih. Nah, itu juga merupakan contoh koloid. Dia kelihatan cair padahal terdispersi gas juga di sana. Oke, itu adalah koloid, jenis-jenis koloid beserta contoh-contohnya. Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat koloid. Jadi sifat koloid itu sebenarnya ada 8. Ada efek Tyndall, gerak Brown, muatan koloid, adsorpsi, koagulasi, dialisis, elektroforesis, dan koloid pelindung. Apa ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, efek Tyndall dulu. Efek Tyndall itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi koloid, partikel-partikel koloid itu dapat menghamburkan cahaya. Kalau kita bandingkan antara larutan, koloid, dan suspensi, senterkan seberkas cahaya, maka akan kelihatan ilustrasinya seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau di larutan itu nggak kelihatan jalannya cahaya, tapi di koloid kelihatan, dan di ujung gelas koloid ini akan kelihatan cahayanya sedikit melebar. Nah, kalau suspensi juga kelihatan jalannya cahaya tapi dia nggak melebar. Nah, ini perbandingannya ya. Ini yang lebih jelas. Kalau pada larutan dia sesuai dengan besar cahaya yang disenterkan di awal. Segitu juga besarnya di sini. Tapi kalau koloid dia makin besar di bagian sini. Ini terjadi karena adanya partikel koloid yang ukurannya cukup besar sehingga dia dapat menghamburkan cahaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika pada malam hari lampu sorot dari mobil itu biasanya melebar, ya kan? Melebar pancarannya itu karena dia melewati kabut atau melewati asap misalnya, seperti itu. Nah, atau di hutan-hutan biasanya itu cahaya mataharinya yang dari atas itu bakalan melebar. Ya, pernah lihat nggak? Melebar. Itu karena adanya kabut juga ya. Jadi dia melalui partikel koloid sehingga dia menghambur cahayanya oleh partikel koloid. Kalau larutan sifatnya hanya meneruskan cahaya, begitu juga dengan suspensi. Tapi bedanya untuk larutan kita nggak melihat jalur berkas cahayanya, tapi pada suspensi kita bisa lihat. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak atau tak beraturan partikel koloid. Ya, gerakannya itu boleh juga dibilang gerakan zigzag. Sebenarnya kalau gerak Brown ini kita nggak bisa melihatnya secara kasat mata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menggunakan mikroskop ultra untuk melihatnya. Jadi kira-kira partikel koloid itu dia gerakannya kayak gini. Jadi dia geraknya acak seperti ini. Tuh sebenarnya untuk larutan dia juga punya gerak Brown. Dia juga bergerak secara acak seperti ini, tapi hampir tidak teramati karena ukuran partikel larutan itu sangat kecil. Makanya lebih ke koloid aja nih gerak Brown. Sedangkan pada suspensi relatif tidak ada gerak Brownnya. Kita lanjut. Yang ketiga, sifat koloid itu adalah muatan koloid. Jadi koloid itu ternyata juga ada muatan listriknya. Jadi ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, ini nanti akan mempengaruhi sifat-sifat koloid selanjutnya. Di awal mulanya, pangkal mulanya ini nih. Koloid itu bermuatan. Kita lihat. Yang pertama contohnya adsorpsi. Adsorpsi itu adalah proses penyerapan ion-ion di permukaan oleh partikel koloid. Jadi ada sebenarnya dua kata yang mirip tapi memiliki arti yang berbeda. Yang satu adsorpsi pakai D dan yang satu lagi absorpsi pakai B. Bebek. Yang satu pakai dadu ya. Nah, yang merupakan sifat koloid itu yang D ya, yang adsorpsi. Apa bedanya? Kalau adsorpsi ini hanya di permukaannya aja. Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah koloid, ini partikel koloid ya, FeOH 3 kali, As2S3 itu adalah partikel koloid. Jadi dia bisa menyerap ion-ion
Nah, karena si partikel koloid ini sendiri dia bermuatan. Kalau di sini FeOH 3 kali berarti dia koloid yang bermuatan negatif karena menarik atau menyerap ion-ion positif di sekitarnya ya. Nah, tapi penyerapannya ini hanya sebatas sampai permukaannya aja, nggak sampai ke dalam. Kalau dia nyampe ke dalam itu adalah yang si absorpsi tadi. Kalau yang ini berarti As2S3-nya merupakan koloid yang bermuatan positif. Nah, makanya si S-nya yang nempel ke sini di bagian permukaannya aja tapi. Berikutnya kita lihat koagulasi. Koagulasi itu adalah proses penggumpalan partikel koloid. Ini juga diakibatkan dari muatan tadi, muatan koloid ya. Jadi kalau misalnya ada partikel koloid yang bermuatan sejenis, ini positif sama positif ya, sama seperti muatan medan magnet atau listrik. Kalau muatannya sejenis dia bakalan tolak-menolak sehingga dia tidak membentuk gumpalan seperti ini. Jadi satu sama lain tidak menggumpal, tapi nantinya si muatan yang positif ini akan menarik ion-ion negatif ketika ditambahkan suatu senyawa, misalnya NaCl kalau di sini. Jadi kalau dia positif, si koloidnya dia akan menarik ion yang negatif. Nah, ini nanti kalau dia lama-lama narik si Cl-nya terus-menerus, bakalan membentuk penggumpalan di sekitar atau di permukaan si partikel koloidnya. Nah, bagaimana jika partikel koloid berlawanan muatan? Nah, ini hasil penggumpalan tadi ya. Nah, ini akan menghasilkan tolakan yang lemah antar partikel koloid. Kemudian ada kemungkinan mereka saling mendekat karena ada beberapa partikel yang berlawanan muatan. Nah, ketika partikel koloidnya cukup dekat, nah terjadilah tabrakan yang mampu menembus penghalang ion. Nah, kemudian terbentuklah akhirnya gumpalan yang lebih besar atau di sini istilahnya adalah agregat. Terbentuk nanti gumpalan. Nah, itu prosesnya. Jadi dia bisa menggumpal itu awal mulanya juga dari muatan yang dipunyai oleh si koloid. Berikutnya adalah dialisis. Dialisis itu adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Jadi kalau ada ion-ion pengganggu, ini bisa dimurnikan dengan cara dialisis. Caranya seperti ini. Jadi ini adalah awalnya. Ingat tadi, koloid itu bisa disaring menggunakan saringan yang khusus yaitu selaput semi-permeable. Ini adalah partikel koloid yang berada dalam selaput ini adalah partikel koloid dan ada yang kecil-kecil ini, yang lebih kecil partikelnya ini merupakan ion pengganggu. Ya, jadi di sini koloidnya nggak murni, ada pengganggunya. Cara membersihkan atau memurnikan koloid ini adalah dengan mengalirkan zat terlarut yang dapat melarutkan si ion-ion ini. Nanti dialirkan air ke sini dan dibuat aliran keluarnya, maka nanti si ion pengganggu akan turut mengikuti aliran air ini. Karena pada dasarnya ion tersebut dia memiliki ukuran partikel yang lebih kecil daripada si koloid dan dapat menembus selaput semi permeable. Dan si koloidnya tinggal di sini, kemudian ion-ionnya akan ikut keluar bersama air. Sifat koloid berikutnya adalah elektroforesis. Kalau dari katanya udah jelas ya, pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Jadi ada medan listrik yang digunakan di sini. Nah, ini menggunakan prinsip elektrokimia, jadi menggunakan sumber listrik. Di sini ada elektroda negatif dan elektroda positif, dan di sini ada koloid yang memiliki muatan positif dan negatif ya. Jadi muatan positif dari partikel koloid akan bergerak menuju muatan negatif dari si sumber listrik dan sebaliknya. Ion negatif dari si koloid akan lebih tertarik ke medan listrik yang positif. Nah, jadi nanti akan menghasilkan akhirnya seperti ini. Ya, bakalan terkumpul ion positifnya di bagian yang negatif dan ion negatifnya terkumpul di bagian yang positif. Sifat koloid yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid ini dapat melindungi koloid lain dari koagulasi atau penggumpalan. Jadi begini,
Contoh koloid pelindung ini terjadi pada sabun misalnya. Ini adalah sabun, di mana sabun itu memiliki struktur kurang lebih seperti ini. Ada bagian kepala, ini namanya bagian kepala, dan ini adalah bagian ekor. Apa yang terjadi? Jadi yang bagian ekornya ini bersifat non-polar, sedangkan bagian kepalanya bersifat polar. Ingat, zat polar itu akan mudah larut dalam pelarut yang polar juga, dan non-polar akan mudah larut dalam non-polar. Nah, ketika ada partikel minyak atau zat yang pengotor tadi mau dibersihkan dengan sabun, maka nanti sabun ini akan membuat posisi seperti ini. Jadi yang bagian suka minyak atau yang non polar itu akan mendekat ke bagian partikel minyak, sedangkan yang gugus yang polar dia akan mengarah ke partikel air. Nah, jadi di luar ini air, ini partikel minyaknya. Nah, sehingga nanti dia bisa mengangkat partikel minyak tersebut dan membawanya keluar bersama air. Nah, jadi di sini dia membuat perlindungan terhadap si kotoran ini sehingga nanti dia bisa lepas dan hanyut bersama air, ya. Itulah makanya juga pada masa-masa pandemik ini kita sangat dianjurkan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, karena sabun itu punya struktur yang seperti ini. Ada bagian ekor yang sifatnya non-polar dan ada bagian kepala yang sifatnya polar, di mana si virus itu mempunyai bagian yang bersifat non-polar atau lebih bersifat lemak. Jadi nanti yang terjadi adalah seperti ini. Si bagian non-polarnya ini akan mengikat virus yang bersifat non-polar tadi dan membawanya bersama air, ya. Dia bisa pecah juga